Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktu dan menyempatkan untuk hadir di ruang maya kita pada pertemuan tatap maya atau luring kita yang kelima. Jadi mudah-mudahan dalam pertemuan kita yang kelima ini kita masih dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Adapun materi kita pada siang hari ini kakak-kakak, yaitu tentang kembali lagi ke modul 1.1, yaitu perubahan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya kak ya. Jadi ini mengenai kuatkan pemahaman 2. Jadi dalam kegiatan kita kali ini sebentar kak. Bentar ya kak ya. Saya minta salah satu dari kita untuk menjadi co-host dalam kegiatan kita kali ini. Kak Rian minta tolong ya. Nanti kalau ada yang masuk, Kak Rian bisa langsung konfirmasi aja atau apa namanya, langsung diokekan aja kak. Sepertinya jaringan juga bermasalah nih di tempat saya. Oke, kita lanjut ya kak ya. Jadi pada kegiatan kita siang hari ini yang di pertemuan tatap maya yang kelima, materi kita adalah merefleksikan atau refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK atau merefleksikan refleksi. Jadi kita ulang lagi mempelajari refleksi yang sudah kita pelajari. Sebelum kita memulai lanjut lebih jauh kepada materi yang akan kita berikan atau yang akan kita pelajari, saya minta kepada Kak Rian dulu untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang cukup dan kesehatan selama aktivitas tatap maya kita yang kelima ini. Pada Kak Rian, dipersilahkan. Baiklah kakak-kakak, untuk memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Rian. Baiklah kakak-kakak semua, sebagaimana yang sebelumnya kita laksanakan, yaitu kita buat dulu atau kita sepakati dulu kesepakatan kita mengenai kegiatan kita ini, yaitu diharapkan semua kakak-kakak bisa menyalakan kameranya dan mematikan mikrofon. Jadi nanti mikrofonnya aktifkan kembali apabila ada yang mau disampaikan atau menanggapi pertanyaan atau diskusi.
Diharapkan semua kita di sini bisa hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya, dan nanti kalau seandainya ada gangguan-gangguan di luar atau jaringan dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang wajar karena kita dalam forum daring, ya Kak ya. Adapun tujuan dari kegiatan kita kali ini Kakak-kakak, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Jadi kita memang diminta untuk selalu merefleksi diri atau merefleksi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari. Adapun capaian akhir dari pelatihan atau kegiatan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ya Kak ya. Jadi dalam hal ini memang kita diminta untuk mudah-mudahan kita selama aktivitas ini bisa mencapai tujuan dalam aktivitas pembelajaran yang kita laksanakan di siang hari ini. Kembali kita ke slide berikutnya. Adapun tujuan khusus dari pembelajaran kita ini yaitu capaian pembelajaran khusus dalam modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi atau paradigma perubahan diri guru PJOK, kita diharap mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, dan mengimplementasikan menulis refleksi model refleksi yang berbeda. Jadi kemarin mungkin kakak-kakak di sini sudah membaca atau membuat tugas ya Kak ya. Buat tugas tentang refleksi. Ada beberapa kegiatan kemarin, mungkin di modul 1.1D kalau nggak salah itu tugas refleksi. Jadi mungkin sudah ada beberapa di antara kita yang sudah menyelesaikan itu, ya Kak. Jadi diharapkan sudah bisa nantinya kita berbagi refleksi atau berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menulis model-model refleksi. Ya Kak ya. Jadi sebelum kita lanjut kakak-kakak semua, apa saja model refleksi yang sudah kita bahas selama ini kakak-kakak? Halo? Halo Kak semua? Ya Kak. Kemarin ada beberapa model refleksi ya Kak ya kita pelajari. Mungkin ada yang di LMS juga sudah dilihat. Ada beberapa model refleksi. Ya Kak? Ya. Jadi refleksi itu sendiri apa itu ya Kak? Setelah yang kita pelajari dan yang kita buat kemarin, jadi kita mau mencoba lagi merefleksi ini pembelajaran yang sudah kita
lakukan atau laksanakan beberapa waktu yang lalu. Ya Kak, silakan kalau ada tanggapan. Menulis refleksi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang modul-modul yang sudah kita bahas. Iya Kak. Terima kasih Kak Iwin tanggapannya. Mungkin refleksi itu bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Ya Kak ya. Jadi tujuannya itu dilakukan untuk memang sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesi secara profesional. Jadi itu mungkin itu refleksi ya Kak. Jadi selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Jadi di sini Kak, dalam melakukan refleksi itu kita pasti akan melihat di mana sih kekurangan kita dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Jadi dengan adanya refleksi kita akan terus belajar dan menggali ilmu-ilmu yang ada mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan dan yang akan mungkin kita lakukan nantinya. Bagaimana kita melakukan pembelajaran itu, berpengalaman atau berkaca pada pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini atau hari kemarin. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Adik. Sebenarnya di sini Kakak, mungkin ini waktu kita juga tidak, cuman kita sebentar ini Kak, 1 JP aja. Jadi dalam pembelajaran ini kita harapkan maksimalkan nanti diskusi kita ya Kakak ya. Karena materi yang akan kita sampaikan memang mengenai merefleksikan refleksi gitu. Jadi kita cuman refleksi yang kita lakukan itu kita refleksikan lagi gitu. Jadi mungkin bahasanya bolak-balik ya Kak ya. Bahasanya bolak-balik. Ini merefleksikan refleksi yang sudah kita lakukan. Mungkin ada 7 karakteristik pada praktik mengajar yang reflektif. Mungkin di sini ada Kak ya. Ini ada 7. Mungkin yang pertama memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Jadi itu yang pertama itu fokusnya pada tujuan dari proses pengajaran yang kita lakukan. Itu karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Yang kedua itu menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Jadi kita ulang lagi Kak, monitor lagi. Kita evaluasi lagi atau kita cek kembali praktik mengajar yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik mengajar yang dilakukan. Jadi dalam merefleksikan itu kita gunakan bukti dan data. Berarti kita ada data-data yang kita buat atau kita ambil dalam melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar yang kita praktekkan. Yang keempat yaitu menggunakan pola pikir terbuka, bertanggung jawab dan welas asih. Jadi maksudnya di sini, jadi kita berpikir terbuka Kak. Jadi nanti, oh ini yang salah, kita memang menerimalah
atau ini yang kurang, dan kita akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan itu sendiri. Dan yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Dan yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik, mengajar secara kreatif, dan mengintegrasikan model-model pelajaran yang dipelajari. Jadi ini Kak, jadi itu adalah karakteristik dalam praktik mengajar yang reflektif. Suara saya masih dengar ya Kak ya? Ini karena Jelas. tidak ada yang buka kamera, saya berpikir saya sendiri ini, nanti ditinggal saya sendiri di sini. Nanti saya berpikir saya sendiri yang berbicara, ini orangnya pada kemana gitu kan? Rupanya saya bicara juga, rupanya orang nggak ada lagi kan? Enggak Kak, ini dengerinnya dengan seksama ini. Oke. Jadi begitu Kak ya dalam pembelajaran yang reflektif itu. Mungkin di sini seperti yang saya sampaikan di awal kemarin Kak. Saya di sini bukan sebagai guru yang untuk menggurui Kakak dalam pembelajaran atau dalam kegiatan PKG ini. Tapi di sini saya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi mungkin forum diskusi kita. Kalau seandainya kita selama ini mungkin forum diskusi kita di KKG karena kita berbeda kecamatan, mungkin tidak ada pertemuan ya Kakak ya. Jadi di sini saya di sini sebagai fasilitator untuk menyampaikan sedikit pengetahuan yang sudah diterima melalui PKG di tahap 1 kemarin. Jadi ini sebagai sharing lah, sebagai membagi pengalaman kepada kakak-kakak semua dalam pemahaman kita dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau student center learning. Ya Kak ya. Jadi di sini saya berharap ada hubungan atau reaksi timbal balik lah nantinya Kak. Tidak hanya dari saya, tapi saya juga berharap kakak-kakak bisa berbagi pengalamannya di sini, biar nantinya kita sama mengetahui dan bisa sama-sama belajar apa kekurangan dari pembelajaran yang selama ini kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan terhadap pembelajaran tersebut, biar pembelajaran yang kita lakukan bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna lagi. Ya Kak ya? Bisa Kak? Insya Allah. Oke, terima kasih. Allah bisa. Terima kasih Kak. Insya Allah. Kak, boleh nanya enggak? Silakan Kak. Sebelumnya minta maaf karena saya emang lagi lagi tak enak badan gitu. Saya masih penasaran dengan refleksi ini loh. Jadi kan refleksi ini tuh kalau bisa kan butuh keterampilan gitu menurut saya. Saya ketika saya membaca dari 7 model itu gitu, gurunya memang harus punya keterampilan untuk mengevaluasi diri gitu, mungkin ya secara rutin gitu kan, menjadi pembiasaan gitulah setiap pembelajaran kita atau setiap kita menerapkan teori dan praktek itu harus kita refleksi gitu. Ada nggak sebenarnya tips gitu atau apa ya, iyalah tips gitu untuk guru supaya terus berefleksi gitu. Terus refleksi yang bagus tuh yang seperti apa gitu, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Kak Iwin mengenai pertanyaannya, untuk berbagi ini lah ya Kak Iwin ya. Jadi apa cara kita untuk membuat refleksi itu yang bagaimana atau yang ada yang terbaiknya atau seperti itu ya Kak Iwin ya. Sebenarnya kalau dalam pembelajaran yang kita lakukan, setiap
pembelajaran itu kita harus melihat dulu sampai di mana yang sudah kita sampaikan dan sampai di mana pembelajaran itu diterima atau bisa dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik kita, dan bisa kita melihat apakah peserta didik kita itu nampak seperti menikmatikah pembelajaran yang kita lakukan itu atau malah merasa tertekan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya siswa itu sudah menikmati pembelajaran yang kita lakukan, secara otomatis pembelajaran yang kita lakukan sudah cukup baik. Tapi kalau seandainya siswa itu masih malas-malasan dalam melakukan mengikuti pembelajaran yang kita berikan, jadi itu disitulah kita mulai kita tambah lagi mungkin merefleksi diri di mana kurangnya kita. Jadi dalam pertanyaan Kak Wiwin tadi ada beberapa model refleksi tadi. Ada refleksi itu ada beberapa yang mana gitu ya Kak Wiwin ya? Mana yang baiknya? Bukan yang mana, tapi seorang guru tuh berefleksi itu ya itu tadi saya sudah mendapat jawaban gitu ya, ketika misalnya ada permasalahan di situ seperti murid-muridnya yang kurang aktif dan segala macam gitu. Karena saya ngerasa dari 7 itu tuh kita tuh memang harus terbiasa refleksi setelah kita mengajar gitu loh. Tapi ternyata ya juga ya dilihat dari seberapa sih ada permasalahan nggak kita ngajar tuh, apa yang kurang, kayaknya kok muridnya tidak aktif gitu kan, baru kita berefleksi gitu kan. Iya betul Kak Wiwin. Oh, Jadi ya, memang seperti yang tadi kita sampaikan kan, jadi kalau seandainya pembelajaran yang kita berikan berdampak baik lah bagi siswa senang, siswa enjoy mengikuti pembelajaran, dan semua pembelajaran yang kita sampaikan merasa tercapai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri, berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah cukup baik dan memang mungkin sudah berpusat pada peserta didik. Kenapa? Peserta didik itu sudah merasa menikmati pembelajaran itu. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, kalau refleksi yang kita harapkan itu untuk itu sebenarnya Kak. Untuk melihat sampai di mana sih kemampuan kita dalam mengajar gitu. Nah, jadi seperti itu Kak. Jadi dalam refleksi mungkin ada 7 model refleksi. Selain refleksi framework Gibbs tadi ada 7 juga, ada refleksi segitiga, model segitiga refleksi ya Kak ya. Jadi dalam model segitiga refleksi itu, setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya mampu melaksanakan gini gitu. Atau perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah apa yang kita rasakan gitu. Dan setelah pembelajaran ini saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran yang saya lakukan begini. Dan mungkin setelah melakukan pembelajaran ini target saya berikutnya apa gitu. Jadi di situ itulah salah satu bentuk kita merefleksikan diri kita Kak dalam pembelajaran. Jadi ada banyak macam gitu. Jadi diharapkan memang selama setiap pembelajaran yang kita lakukan, kita berusaha untuk merefleksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan kita, apa tujuan yang akan kita capai atau target yang akan kita capai setelah pembelajaran ini dan lain sebagainya. Mungkin begitu ya Kak ya. Oke. Ini tujuan kita dari sesi ini adalah, ini agenda kita Kak. Analisis, tulisan refleksi, dan berbagi hasil dari analisis. Di sini, ini saya kopikan ya Kak ya ke ini aja, ke chat.
Nanti saya coba juga membuka di Figma Jamboard. Nanti saya berharap kakak-kakak bisa menuliskannya di Figma itu. Nanti saya coba lagi buka. Kemarin saya coba buka Figma ini agak bermasalah saya sedikit di sini nih Kak. Saya coba dengan Padletnya kayaknya sudah berubah pula. Sudah mulai entah itu berbayar entah apa. Sebentar ya Kak ya. Lalu apa? Bagaimana saya untuk apa yang masih jadi tantangan? Kita coba ini aja dulu ya kakak. Silakan dilihat di kolom chat kak sebelum sambil membuat link Padletnya atau link Figma-nya, saya coba dulu membagikan itu sama kakak-kakak. Silakan dicoba tanggapi kak, bagaimana cara menulis refleksi yang selama ini mengikuti pembelajaran dalam modul 1. Nanti coba dijawab dulu kak, ditulis-tulis di kolom chat sembari saya juga coba membuka link Figma ya kak ya. Oke kak. Persilahkan kak.
Oke kakak-kakak, sepertinya sudah ada tanggapan juga dari kita. Ini ada Kak Farid juga sudah menginginkan. Mohon maaf Pak, tadi Pak Nazri belum muncul soalnya Pak. Jadi kami kirim ulang ya Pak. Oke. Iya, Siap. Ya Kak, terima kasih Kak Farid. ya, sama-sama Kak. Silakan kakak ya, dimaksimalkan aja dulu kolom chatnya. Sembari ini kayaknya memang nggak bisa juga sama saya nih, Figma nih. Cara bagikan. Bisa ya Allah. Seleksi dulu Bapak.
Kakak-kakak. Oke, sudah ada yang masuk nampaknya dari Kak Wiwin ya tanggapannya. Kita tunggu lagi yang lain, nanti minta bantu bacakan sama kakak-kakak juga. Oke, kakak-kakak.
sambil ini ada saya coba kirim link Google Spreadsheet. Jadi ini bisa diklik ya, coba nanti diisi juga sesuai dengan isi yang kakak buat sekarang. Itu ada per masing-masing slide-nya. Ada soal-soalnya itu kak. Sekarang kita baca ya dari Kak Wiwin nih. Pertama saya membaca 7 model refleksi dan melihat pertanyaan-pertanyaan kunci dan dari refleksi tersebut lalu saya mengurutkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya menuliskan kegiatan apa saja yang saya lakukan. Saya senang menulis refleksi dengan model 4F. Misalnya pada hari ini saya mengikuti GIMIT, saya mendapat pelajaran baru, saya menulis di malam hari perasaan saya bingung mulai dari mana terlebih dahulu. Oke. Ini dari Kak Iwin, ada tambahan juga nih nanti. Baru Kak Iwin ya yang baru masuk mengirim. Coba dilihat Kak di Google presentasi itu Kak. Nanti dibuka itu coba bisa nggak ditulis? Ini di apa nih? Memang kalimatnya terbatas ya Kak? Coba di ini Kak, mungkin itu dibatas. Coba di Google presentasi itu dibuat Kak. Oh, Yang baru saya kirim tuh Kak, buka linknya. Nanti klik aja itu, nanti coba dirubah. Sepertinya saya udah membagikan ini nih Kak. Bisa. Bisa kan Kak ya? Bisa. Tulis namanya Kak di Google itu, di Google presentasi itu Kak. Soalnya saya coba Padlet nggak mau dia lagi. Ini saya coba membagikan materi juga Kak. Ini ada di beberapa model refleksi. Udah nampak ya Kak ya? Nampak ya? Sambil mengisi, ini ada beberapa model refleksi yang bisa kita lihat. Nah, Kak ya, yang pertama ada model segitiga, ada model deal. Deal ini yaitu description, examination, dan articulation of learning. Jadi ada deal, ada juga refleksi topi ya ini Kak. Kemarin ada yang bertanya nih masalah refleksi topi. Fokusnya nih ada warna putih, warna hitam, warna kuning ya Kak ya. Jadi kalau warna putih itu fokus pada pemikiran objektif berdasarkan fakta, data, dan informasi, menekankan pentingnya mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan untuk membuat putusan yang tepat. Contoh pertanyaan, berapa banyak informasi yang saya miliki dalam situasi ini, informasi atau data apa saja yang saya lewatkan. Ini refleksi contohnya Kak. Atau refleksi topi hitam, itu masalah apa yang terjadi, kesulitan apa yang mungkin timbul, dan apa saja potensi resiko. Terus ada topi biru. Ini menilai masalah dari perspektif strategis untuk mengelola proses berpikir. Ini berguna ketika banyak sudut pandang atau ide perlu disajikan dan Anda harus mengatur dan memprioritaskan secara efektif. Ada lagi yang refleks topi hijau, topi kuning, dan topi merah. Ini Kak Iwin tadi yang mana Kak Iwin? Yang F ya, 4F ya? Kak, 4F sih untuk awal-awal sih. Iya, nggak apa-apa Kak. Dia kan kita kan disuruh memilih Kak ya.
Ya, Mana kalau bisa yang sih di menurut situ perintahnya ya 4F. kalau bisa beda-beda sih, setiap refleksi itu mintanya modelnya beda-beda gitu. Iya betul Kak. Ini yang Kak Yuyun pilih kan, 4F atau 4P. F itu fakta atau peristiwa, habis itu perasaan atau feeling, finding, pembelajaran, dan feature, penerapan atau perubahan. Ini contohnya peristiwa apa yang akan terjadi, perasaan apa yang muncul, pembelajaran apa yang akan diambil, dan bagaimana pembelajaran itu dapat kita gunakan di masa depan. Ya Kak ya. Ini yang dibuat oleh Kak Wiwin. Terus ada juga nanti papan cerita reflektif atau storyboard. Jadi nanti kita buat gambar, nanti ceritakan apa yang kita berikan atau kita gambarkan terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke Kak, udah bisa diisi ya. Kita coba lihat dalam Google Sheet tadi. Ini. Soalnya terhapus ya Kak Winda. Ya, Enggak Kak Winda nih, soal-soal yang tadi dihapus. Bagaimana? Iya ya. masih ada kok. Bisa ada ya. Oke. Itu nanti nggak tertimpa-timpa ya Kak ya? Disambung aja Kak, diklik nanti disambung bawahnya kayak gini Kak. Nah, nanti Kak enter, buat namanya. Misal nih, Winda. Nah, baru di ini hal apa saja nanti sambung buat titik 2 Kak isi. Ya Kak ya. Disesuaikan aja Kak. Nanti di enter aja dulu. Nah, tuh Kak Farid udah. Oke, biasanya saya kadang-kadang menuliskan refleksi sesudah pembelajaran yang dilaksanakan. Yang saya tulis adalah mengenai beberapa hal yang dijumpai dan saat pembelajaran yang dilaksanakan. Perasaan saya ketika menulis refleksi adalah sedikit bingung, tapi saya terus mencoba berpikir apa refleksi yang seperti apa agar pembelajaran ke depan lebih efektif. Yang muncul di pikiran adalah merasa ragu apa yang saya lakukan ke depan, apakah nantinya refleksi akan dilakukan lebih efektif. Oke, terima kasih Kak Farid atas tanggapannya.
Baik kakak-kakak, sambil menunggu juga mungkin ini di sini pada sesi akhir sesi kita ini sambil menunggu tadi refleksi, catatan refleksi yang sudah diberikan sama kakak-kakak. Sebelum ini Kak, saya berharap mungkin nanti masih banyak di antara kita yang belum mengerjakan tugas-tugas di LMS ya Kak ya. Sedikit mengingatkan Kak, kalau tugas di LMS itu ada batas waktu dan nantinya juga akan dinilai. Jadi saya berharap kepada kakak-kakak sebisa mungkin berusaha untuk mengerjakannya lebih cepat atau lebih tepat waktu, biar nanti kita bisa sama-sama nantinya Kak, saya bisa juga mengerjakan tugas saya dan kakak-kakak juga menyelesaikan tugas atau keperluannya di sini di LMS ini ya Kak ya. Nanti bagi kakak-kakak yang lain kalau masih ada kendala tentang membuka LMS, nanti bisa ditanyakan lagi, mudah-mudahan saya bisa memberikan tanggapan atau memberikan pendapat juga, atau saya bisa bertanya juga nanti langsung ke admin kelas kita atau ke admin BGP-nya nanti tentang kendala yang kita hadapi di LMS. Kakak silakan dibuka kamera. Mungkin waktu kita juga enggak terlalu di-fullkan kali sekarang Kak. Itu kita juga sudah hampir dalam waktu 1 JP-nya mungkin sudah banyak juga. Silakan buka kamera Kak, kita lihat dulu sama-sama kita di sini. Jadi pada sesi akhir ini kakak-kakak, pada sesi akhir ini mungkin diharapkan kita memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Ya Kak ya. Jadi bahwasanya perlu kita maklumi atau kita ketahui bersama dalam pembelajaran PJOK itu, selain pembelajaran PJOK sebenarnya semua pembelajaran loh kakak-kakak ya. Tapi karena kita sebagai guru PJOK diharapkan kita juga mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan kita mengetahui penting melakukan refleksi itu dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang terakhir, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi pada sesi ini, sebagaimana yang sudah ditampilkan tadi pada kakak-kakak semua, bahwasanya menulis refleksi itu tidak hanya berpatokan pada satu model. Ya Kak ya, ada banyak model-model dalam menulis refleksi. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh Kak Iwin atau yang disampaikan sama Kak Iwin tadi, refleksi dengan model 4F atau 4P. Ada lagi 4C, model cuaca, model Morton atau Gibbs, dan model segitiga dan lain sebagainya. Di sana mungkin kita bisa memahami juga dalam model-model itu tidak terlepas dari semua yang kita lakukan, tetap menggambarkan apa-apa saja yang kita lakukan dalam pembelajaran. Ya Kak ya. Jadi kita harapkan semoga pembelajaran kita, materi kita pada sore hari ini atau siang hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana kita bisa melakukan atau menulis refleksi pada setiap pembelajaran yang kita lakukan. Ya Kak. Oke. Sebelum di pertemuan terakhir kita ini Kak, sebelum diakhiri, apakah ada di antara kita yang mau memberi tanggapan tentang kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini? Persilahkan kepada kakak-kakak.
Ya Kak, minta tanggapannya pada tentang pembelajaran atau kegiatan kita pada siang hari ini, tentang materi yang kita lakukan, apakah bermanfaat bagi kita selaku guru PJOK dalam sebagai pengembangan diri kita nantinya dalam pembelajaran PJOK di sekolah atau dalam menulis refleksi terhadap pembelajaran PJOK yang pada peserta didik. Silahkan Kakak, kalau ada tanggapan atau masukan dan lain sebagainya, atau apa yang dirasa kurang atau yang kita dapatkan pada siang atau sore hari ini. Ya, dipersilahkan Kak. Di siang hujan jadi kita dengar kali Pak. Nggak dengar kali. Nah. Ini ditulis sama Kak Wiwin, pembelajaran sangat bermanfaat dan apa nih? Kita lanjutkan dulu. Ini ada tanggapan dari Kak Wiwin. Bagi saya, guru PAUD pembelajaran sangat bermanfaat dan hal baru yang didapatkan mungkin ya Kak ya. Terima kasih Kak Wiwin. Oke, mungkin kita cukupkan ya Kak ya, karena mungkin berhubung cuaca lebat juga di situ. Jadi suara pun kurang jelas mungkin terdengarnya Kak ya. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan, saya berharap kita semua membuka kamera dan diharapkan memberikan tanggapan sedikit, emotikon lah sedikit untuk kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini. Ini kayaknya memang jaringan betul nih Kak ya. Baiklah ya Kakak, semuanya sebelum kita tutup atau kita akhiri pertemuan pada hari ini, saya meminta kepada Kak Rian, selaku ketua kelas yang kita tunjuk untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Kak Rian, atau ada kakak-kakak lain yang mau mewakili Kak Rian boleh juga. Baiklah kakak-kakak, untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke kakak-kakak, kita foto bersama dulu. Oke, semangat untuk kakak kita semua kakak-kakak. Jadi terima kasih Kak Rian dan terima kasih kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan waktunya. Kelas 5 ya, kelas 5 ya yuk. Kelas 5 siap. Oke. Kakak-kakak yang bisa mengambil fotonya atau screenshotnya jadi persilahkan juga untuk sebagai bagian dari dokumentasi kita, bisa di-share di grup nantinya. Terima kasih atas waktunya semua kakak-kakak hebat. Mudah-mudahan pembelajaran kita atau kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap kita selaku insan guru PJOK. Terima kasih kepada kakak semua. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada kakak-kakak yang lainnya, bagi yang punya kegiatan lain dipersilahkan untuk leave atau meninggalkan ruang maya ini. Terima kasih kakak semua. Kak mau nanya kapan kita pertemuannya Kak? Apa Kak? Kapan kita pertemuannya? Pertemuan kita berkemungkinan di tanggal 27 Oktober sepertinya Kak. Sampai tanggal 2 November. Itu kira-kira di mana nanti tuh Kak?
Kemarin itu yang tadi di atau yang kemarin